Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Cynthia Artayani dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, kelas APN U3, dengan NPM 201100184. Saya akan mempresentasikan hasil resum buku terhadap buku analis kebijakan publik karya William Endan, yaitu mengenai konteks sejarah analis kebijakan pada masa abad ke-20. Abad ke-20. Dalam pidato pelantikannya di tahun 1920, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Amerika juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Harvard, Lawrence Lowell, menyerukan agar akademiknya mengambil studi lebih banyak pendekatan empiris dan praktis bagi studi-studi politik. Lowell membawa studi politik pemadu antara empirisme, kuantifikasi, dan kebijakan yang relevan sebagaimana yang telah menjadi pegangan para pendiri The Manchester Society pada tahun 1830-an. Yang pertama, profesionalitas ilmu sosial. Gambaran yang menarik perhatian selama abad 20 adalah profesionalitas ilmu politik, administrasi negara, sosiologi, ekonomi, dan ilmu disiplin sosial lainnya yang terkait. Selama abad 20, penghasil pengetahuan yang relevan dengan kebijakan bukan lagi kelompok heterogen, seperti bankir, industrialis, jurnalis, dan sarjana-sarjana yang mengendalikan lembaga-lembaga statistik dan lembaga kebijakan lainnya. Melainkan, mereka adalah guru-guru besar universitas yang mengkhususkan pada pengajaran dan penelitian, dan mereka yang diminta oleh pemerintah untuk memberikan nasihat dalam pembuatan kebijakan administrasi pemerintah yang bersifat praktis. Ilmuwan sosial memainkan peran aktif di dalam pemerintahan semasa Woodrow Wilson, terutama selama Perang Dunia ke-1. Ketika pemerintah Republik di bawah Herbert Hoover, dua penelitian survei sosial besar yaitu Recent Economic Survey Trends dan Recent Social Trends pada dasarnya dilaksanakan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial. Pengaruh terbesar dari ilmu sosial terhadap pemerintah terjadi selama era New Deal dari Franklin Roosevelt. Banyak badan didirikan selama masa New Deal, yaitu diantaranya National Recovery Administration, Work Project Administration, Public Works Administration, Securities and Exchange Commission, Federal Housing Administration. Lembaga tersebut diisi sebagian oleh ilmuwan sosial. Selanjutnya, terdapat fungsi utama ilmuwan sosial pada periode ini adalah mengkaji masalah-masalah kebijakan dan merumuskan solusi yang potensial. Badan Perencanaan Nasional dari pemerintahan Roosevelt selanjutnya diubah menjadi Badan Perencanaan Sumber Daya Nasional yang mayoritasnya adalah ilmuwan sosial yang profesional memberikan gambaran yang baik dari pendekatan umum terhadap persoalan kebijakan yang merupakan karakteristik yang diambil pada tahun 1930-an. Ilmuwan sosial juga memberikan sumbangan pada pengembangan metodologi. Sebagai contoh, ketika Departemen Pertanian mempelopori pengembangan survei sebagai instrumen dan alat penelitian yang baru untuk kebijakan pemerintah. Adanya Perang Dunia II dan masalah-masalah penyesuaian kembali pasca perang memberi kesempatan kepada ilmuwan sosial untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang dianut untuk memecahkan masalah praktis. Penerapannya, selama masa antara dua perang dunia, pada penelitian survei telah meletakkan dasar ditentukannya wawancara oleh Office War Information, the War Production Board, dan the Office of Price Administration. Sebagai tambahan, informasi yang relevan dengan kebijakan dihasilkan oleh the Office of War Information, the Foreign Broadcast Intelligence Service, the Library of Congress, the Department of Justice, dan the Office of Strategic Service. Aktivitas dari badan-badan ini dilanjutkan sesudah perang oleh the Office of Naval Research, the Department Air Force, dan selanjutnya oleh Komisi Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertahanan. Lembaga penelitian khusus juga didirikan oleh pemerintah federal, termasuk Kantor Penelitian Operasional dari Universitas Johns Hopkins dan Kantor Penelitian Sumber Daya Manusia pada Universitas George Washington. Nah, di antara banyak sumbangan terhadap penelitian kebijakan pada periode ini, setidaknya ada 3 yang dapat disebutkan secara khusus. Yang pertama, An American Dilemma, tahun 1944 dari Gunnar Myrdal, membuat sumbangan yang mendasar kepada studi hubungan ras di Amerika Serikat dan sekitarnya.
Yang kedua, The Authoritarian Personality tahun 1950 dipersiapkan oleh Theodore Adorno dan rekan-rekannya berusaha memberi pengaruh studi pendahuluan selama beberapa tahun berikutnya. Dan yang ketiga adalah The American Soldier, laporan studi 4 edisi tahun 1949 dan beberapa peneliti sosial yang berkomitmen di Amerika. 2. Gerakan ilmu-ilmu kebijakan. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, salah satu usaha sistematis yang pertama untuk mengembangkan orientasi kebijakan yang khusus di dalam disiplin ilmu sosial terdapat dalam sebuah buku yang berjudul The Policy Sciences, Recent Development in Scope and Method, tahun 1951, dengan ilmuwan politik Daniel Lerner dan Harold D. Laswell sebagai editornya. Menurut Laswell dalam pengantarnya, ilmu kebijakan tidak dibatasi oleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki orientasi praktis yang mendasar. Lagi pula, tujuan ilmu-ilmu kebijakan tidak sekedar untuk memberikan sumbangan pada pembuatan keputusan yang lebih efisien, tetapi juga untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini, pekerjaan awal ilmu kebijakan melahirkan beberapa persamaan yang tajam terhadap usaha-usaha yang lebih awal untuk menggarisbawahi dasar-dasar ilmu sosial kritis. Tujuannya adalah tidak hanya membuat dugaan melalui penelitian ilmiah tentang apa yang harus terjadi, tetapi juga untuk memberi sumbangan tentang bagaimana menciptakan kondisi itu sebagai sumber yang menyenangkan bagi keberadaan manusia. Sebagai sebuah orientasi program di dalam ilmu-ilmu sosial, secara keseluruhan ada yang mendasari ilmu kebijakan. Sebagai contoh, sumbangan awal sosiolog Jerman Max Weber dan Karl Mannheim mungkin dapat dianggap sebagai studi yang mendasari ilmu-ilmu kebijakan, walau karya-karyanya tidak diberi judul persis seperti itu. Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge, dan Man and Society in an Age of Reconstruction. Karya Mannheim terutama adalah berkenaan dengan organisasi sosial, faktor-faktor yang berpengaruh dan konsekuensi ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk pengetahuan khusus yang diperuntukkan bagi para perencana dan pembuat kebijakan. Metodologi Weber juga memberi sumbangan kepada analis kebijakan publik. Berbeda dengan kebanyakan pendapat ilmiah lainnya, Weber tidak sependapat bahwa ilmu sosial adalah bebas nilai. Weber sebagai anggota Asosiasi Jerman untuk Kebijakan Sosial terlibat dalam beberapa proyek penelitian kebijakan yang kontroversial pada tahun 1890-an. Sekalipun demikian, Weber memberikan kritik terhadap adanya perbedaan yang kaku di antara pengetahuan empiris dan definisi nilai. Tepatnya, karena begitu banyak karya ilmiah yang sesungguhnya syarat nilai tetapi dinyatakan sebagai ilmu bebas nilai. Ilmu sosial dalam pandangan Weber dapat membantu memperjelas setiap aksi maupun sikap pasif atau tidak melakukan aksi, penerimaan terhadap nilai-nilai tertentu maupun penolakannya oleh kelompok yang lain. Ilmu sosial juga dapat membantu menggolongkan makna yang melekat pada setiap tindakan melalui penafsirannya terhadap tujuan kehidupan sosial. Akibatnya, ilmu dapat menentukan konsistensi internal dari pertimbangan yang mengandung nilai yang menjadi dasar aksioma atau prinsip-prinsip utama dari mana mereka berasal. Di sini, Weber menerangkan prosedur ilmiah untuk memberi sumbangan kepada pemahaman tentang persoalan-persoalan nilai, di antaranya yang pertama, pencermatan aksioma nilai puncak dari mana evaluasi dihasilkan dan pemeriksaan konsistensi internal dari aksioma-aksioma atau prinsip-prinsip pokoknya. Yang kedua, deduksi tentang implikasi terhadap pertimbangan nilai lainnya dari aksioma tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan konsekuensi nyata yang dihasilkan dari adopsi pertimbangan nilai karena alat-alat tertentu tidak dapat dihindari untuk mewujudkannya atau akibat yang tidak diinginkan melalui hasil yang mengikuti realisasi tersebut. Yang keempat, penemuan konflik-konflik di antara pertimbangan nilai yang sebelumnya tidak dapat diperhitungkan. Dan tidak sedikit penyumbang analis kebijakan merekomendasikan digunakannya prosedur-prosedur yang sama seperti yang Weber paparkan. Pengembangan ilmu kebijakan setelah perang dengan demikian berhutang budi pada penyumbang metodologi sebelumnya, yaitu Weber dan Mannheim. Tetapi sistematika studi kebijakan publik juga keluar dari administrasi negara dan kemudian menjadi sebuah disiplin ilmu di dalam ilmu politik.
Pada periode antara Perang Dunia, program yang menekankan kebijakan publik ditetapkan di universitas-universitas terkemuka seperti Harvard Graduate School of Public Administration yang didirikan pada tahun 1937. Pada akhir tahun 1940-an, sebuah panitia antar universitas dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan materi kurikulum kebijakan publik. Sebuah produk utamanya adalah dari Harold Stein, yaitu Public Administration and Policy Development, a Casebook, tahun 1952. Panitia antar universitas yang terdiri atas dosen-dosen dan praktisi administrasi negara membicarakan adanya hubungan yang dekat antara analisis kebijakan politik dengan administrasi negara sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Bagian terakhir, munculnya perspektif analis sentrik. Sejauh analis dalam arti sempit, analis sentrik ini mengabaikan aspek-aspek politik, sosial, dan administratif dari kebijakan publik. Misalnya, mengenai visibilitas politik dari beberapa alternatif atau implikasinya terhadap pemeliharaan proses demokrasi. Maka, analisis kebijakan di dalam bentuknya yang baru ini dapat diartikan sebagai gerakan meninggalkan tradisi yang telah mapan pada abad 19 sampai abad 20-an. Apapun keputusan terhadap isu-isu khusus ini, tidak ada keraguan lagi bahwa telah terdapat bentuk baru bagi tujuan analis kebijakan setelah Perang Dunia II. Perubahan ini sebagian dinyatakan melalui perkembangan pengaruh organisasi lembaga swadaya masyarakat, seperti The Rand Corporation yang telah melakukan sejumlah besar pekerjaan penyebaran analis sistem dan teknik gabungan antara pemerintah dan masyarakat ilmiah. Pada periode pasca perang, perubahan ke arah perspektif analis sentrik setengah diimbangi oleh cepatnya pertumbuhan dari beberapa yayasan swasta yang memiliki misi untuk mendukung penelitian ilmu sosial dan budaya. Lebih kurang 70% dari yayasan-yayasan ini yang berjumlah 5.500 pada tahun 1969 berdiri setelah tahun 1950. Selama periode yang sama, pemerintah federal mulai menetapkan anggaran keuangan untuk penelitian kebijakan dan penelitian penerapan yang saling terkait dengan ilmu sosial. Pertentangan tahun 1970-an, tuntutan awal Laswell agar ilmu sosial memberi tempat pada orientasi kebijakan telah begitu melembaga. Masing-masing disiplin dalam ilmu sosial telah menetapkan organisasi khusus yang melakukan penelitian kebijakan dan terapannya yang saling berkaitan, termasuk organisasi studi kebijakan atau ilmu politik, dan masyarakat untuk studi masalah-masalah sosial atau sosiologi, dan masyarakat untuk studi psikolog pada isu-isu sosial atau psikolog. Pada tahun 1980, proses pelembagaan dilaksanakan satu tahap berikutnya dengan menciptakan perkumpulan profesi antar disiplin seperti Association for Public Policy and Management meliputi ilmu ekonomi dan politik, dan Society Economic meliputi sosiologi dan ilmu ekonomi. Kedua asosiasi melakukan konferensi hasil penelitian tahunan secara teratur dan membuat sebuah jurnal, yaitu Journal of Policy Analysis and Management, yang merupakan gabungan dari dua jurnal sebelumnya, yaitu Public Policy and Policy Analysis. Jurnal baru ini mengkaji lebih luas dan mendalam garis besar jurnal kebijakan yang dibuat akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980-an, termasuk Policy Sciences, The Policy Study Journal, dan Policy Studies Review. Sebagai tambahan terhadap jurnal-jurnal ini adalah beberapa ratus jurnal lainnya yang memfokuskan pada kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, keadilan dari kesejahteraan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang isu-isu kebijakan lainnya. Pada tahun 1970-an, program sarjana baru yang mengkaji analis kebijakan ditetapkan di beberapa universitas besar. Sebagian di antaranya berkat dukungan keuangan yang diberikan oleh program kebijakan publik dan organisasi sosial dari Ford Foundation. Kebanyakan universitas riset yang terkenal memiliki pusat atau lembaga penelitian kebijakan yang terdaftar dalam Encyclopedia of Association, bersama dengan ribuan organisasi penelitian kebijakan dan universitas yang merupakan mayoritas yang ada sesudah tahun 1950. Di Washington dan kebanyakan ibu kota negara bagian, analis kebijakan menjadi salah satu spesialis pekerjaan pegawai. Tatkala unit-unit khusus yang melakukan analis kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah federal di kebanyakan negara bagian dan sebagian besar perkotaan.
Unit analis kebijakan khusus telah dikembangkan dengan bentuk The National Governors Association dan National Language of City. Analis kebijakan adalah salah satu dari industri ilmu pengetahuan yang telah berdiri di abad 20 di Amerika. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Semoga bermanfaat dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.